Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi di dalam mendengarkan renungan pagi kita pada pagi ini yang bertajuk Mari Sentiasa Bersedia. Bersedia dari apa sebenarnya? Firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 36 mengatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Bacaan hari ini saudara saya ambil di dalam buku Matius 24 ayat 1 sehingga 36. Ini merupakan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Banyak peristiwa yang akan berlaku sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita semua ialah, bila zaman ini berakhir? Inilah pertanyaan manusia sepanjang zaman yang tidak kunjung terjawab. Yesus mengajarkan bahwa dunia ini pasti berakhir ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Bila Dia datang kembali, tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa di sorga. Walaupun Yesus tidak memberitahu bila Dia akan datang, namun Dia memberi kita tanda-tanda yang perlu kita perhatikan agar kita waspada dan sentiasa bersedia. Tanda-tanda kedatangannya kembali antara lain bertambahnya pengajar dan Mesias palsu, berita tentang peperangan, meningkatnya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir, kekeringan, kelaparan, dan Injil tersebar ke seluruh penjuru bumi. Yesus memberitahukan bahwa peristiwa-peristiwa ini bagaikan rasa sakit yang dialami seorang ibu yang akan melahirkan. Semakin dekat, frekuensi dan rasa sakit itu semakin kuat. Demikian pula dengan kedatangannya kembali. Ketika tanda-tanda di atas semakin banyak terjadi, berarti waktu kedatangan Tuhan kian mendekat. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Apa yang kita boleh belajar dari khotbah Yesus ini? Bagi orang percaya, keadaan tersebut tidak perlu membangkitkan ketakutan. Sebaliknya, kita boleh menantikan kedatangannya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Seperti seorang ibu yang sakit bersalin, penderitaan yang ditanggungnya itu berganti dengan kebahagiaan yang tidak terkira apabila bayi dalam kandungannya lahir. Demikian juga penantian orang percaya akan berakhir dengan puncak yang terakhir, yaitu kebahagiaan kekal apabila Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, mempelai perempuannya yang setia sampai akhir. Jadi pada pagi ini marilah kita ingatkan diri kita bahwa peristiwa yang sedang berlaku seperti yang Yesus kabarkan bukan sumber ketakutan, melainkan sumber sukacita yang kita tunggu-tunggu. Puji Tuhan atas janji Tuhan yang pasti ini. Inilah doa dan harapan kita, dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan terbaik pada kita. Khususnya Dia memberikan tanda-tanda kedatangan yang sememangnya mempersiapkan kita secara pribadi menyambut hari yang membahagiakan itu. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.